Udah gini aja deh, udah rapi dah. Oke, konnichiwa minasan. Konnichiwa. Jadi teman-teman, hari ini spesial nih, video yang agak beda dari biasanya. Aku tiba-tiba ngetuk ke kamarnya anak magang aku, kenali namanya Henny, asal dari Batam. Batam teman-teman. Jadi tadi aku lihat Henny kayaknya lagi aktif gitu kan, hari ini kerjanya shift malam, jadi kayaknya bisa nih ngobrol-ngobrol. Kebetulan aku belum ngasih tahu berita terbaru tentang aku ke Henny. Apa itu Sensei? Apa itu Sensei? Iya beneran nggak tahu. Jadi ini sekalian reaksi asli dari Henny gimana gitu, karena belum ada yang cerita, jadi bakal seru banget sih. Bener-bener nggak tahu ini. Bener-bener nggak tahu. Tiba-tiba Kayak- diketok terus ayo bikin video gitu. Video apa Sensei gitu kan Iya. kayak. Gitu teman-teman. Jadi intinya gini Henny, mungkin sekitar seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kan aku sempat datang ke sini kan untuk bilang kalau aku tuh udah selesai. Ya. Bahkan ada videonya juga di YouTube aku. Oh, Kalau aku cerita juga kalau aku tuh udah selesai dan aku sedang mencari pekerjaan lain ya. di tempat lain kan. Mm-mm. Terus habis itu Henny teman-teman, Henny ini langsung nangis karena kebayang kan? Keinget di awal Sensei ngejemput kami gitu kan, jam 9. Mm-mm. Terus tahu-taunya Sensei yang nggak nganter kami pulang tuh kayak, hah kok gitu gitu. Terus jadi nggak tahu sama siapa nanti, terus Ya. nanti diurusnya gimana kalau nggak ada sensei gitu kan, gitu. Jadi langsung nangis dan aku juga udah, aduh, aku kalau ngeliat anak magang aku nangis, aku juga pasti ikut nangis kan, nggak kuat gitu. Jadi ya aku udah ngebayangin kalau aku bakal selesai dari sini dan udah harus pamitan sama kamu, sama anak-anak lain gitu. Tapi ternyata di hari aku mau interview di tempat lain, itu tiba-tiba aku ditahan sama pemilik perusahaan. Oh iya. Ya. Terus habis itu aku baru bener-bener mau berangkat, udah pakai pakaian rapi gitu kan. Terus beliau bilang, kamu mau interview ya? Iya gitu. Udah dapet perusahaan belum? Ini baru mau gitu. Karena kan emang dari awal udah bilang ya kalau aku akan cari perusahaan lain. Perusahaan kan? lain. Gitu. Jadi semua orang udah tahu dan semua orang mewajarkan gitu. Ya. Nah, habis itu pemilik perusahaan ini, beliau ini langsung bilang, nggak usah pergi ya, saya mohon banget, Oh, nggak usah ya, jadi dia benar-benar ngomong gitu langsung. minta tolong ke aku untuk udah nggak usah gitu. Terus aku bilang, ya terus gimana gitu kan, aku nggak bisa masuk perusahaan ini karena aku belum ada SIM mobil, aku nggak bisa kerja di sini gitu kan, nggak bisa diterima gitu. Nggak usah pikirin itu. Dia ngomong gitu? Dia ngomong gitu. Jadi yang tadinya kemarin dia nyuruh kayak bikin SIM dulu, Bikin SIM harus dulu, ada SIM harus- mobil dulu kayak gitu. Terus jadi nggak Dalam ada. 1 bulan nggak ada. terus itu gimana Sensei? Nah udah kan habis itu, ya aku juga mempertanyakan, terus aku gimana, apakah aku setelah ini harus belajar mobil dalam waktu dekat atau gimana gitu kan, minta kejelasan gitu kan. Nggak usah mikirin itu, kerja aja kayak biasa, nggak ada yang berubah di kerjaan kamu ngurusin anak-anak magang Indonesia, kamu ngurusin anak-anak yang lagi belajar di sini, kayak biasa aja, nggak ada yang berubah. Jadi ceritanya Sensei ini ditarik lagi gitu balik. Tarik lagi gitu kan, jangan pergi gitu. Karena ternyata ya aku juga nggak tahu, mungkin dari anak-anak Gifu, dari anak-anak di IG, aku nggak tahu ada omongan apa di belakang, mereka tuh kayaknya ngelapor gitu kalau gimana kok nggak ada sensei gitu, kami nggak bisa kalau nggak ada sensei, nanti kami ngomongnya gimana gitu kan. Dan akhirnya karena semua orang pada nggak setuju, ya beliau bilang katanya banyak banget yang ngelapor gitu kalau kamu nggak ada, Siapa yang mau susah ngurusin? gitu, nggak ada lagi yang bisa ngebantu dan nggak mungkin ngerekrut karyawan baru untuk jadi penerjemah Indonesia gitu. Untuk ngegantiin aku tuh nggak ada ibaratnya, Iya. nggak, susah gitu. Berarti ini sekarang Sensei balik kan? Balik Sampai kami nanti mau Iya. pulang. Iya. Bener Sensei? Saya kemarin udah khawatir banget Sensei ini gimana ini kalau misalnya Sensei nggak ada sampai pulang itu kami kayak yang luntang lantung nggak tahu gimana Sensei. Iya kan, aku juga kayak kepikiran gitu. Aku ngerjain dari awal kan, dari nol, dari dokumen loh. Iya karena Dokumen. kayak gini saya tuh mikir ya kemarin tuh, yang bisa ngerti pelajaran tentang kami, yang modul Buat untuk ujian. ujian
itu cuma sensei, pasti nanti kami gimana ujiannya, ini nggak lolos. Saya terus sempat mikir, ini pasti nggak lolos, ini nggak lolos, siapa yang mau ngajarin kayak gitu, siapa ini yang bakal ngajarin. Sedangkan yang ngerti aja cuma sensei. Misalnya nih ada orang yang ngegantiin tuh pasti belum tentu ngerti. Belum tentu, benar. Makanya saya nih mikir, wah ini saya mungkin dapat gak ya gitu. Saya cuma mikir gitu. Iya, itu dia, makanya aku juga benar-benar di saat aku udah mikir, oh ini plan aku ke sana gitu. Aku udah mikir, aku ke Nagoya, aku bahkan kepikiran buat pindah kota loh. Pindah ke kota Osaka bahkan. Kepikiran karena saking kayaknya nggak dapat kerjaan di di sini. sini. Karena semuanya minta si mobil. Kalau di kota kan otomatis naik kereta aja cukup kan. Iya. Aku bahkan kepikiran gitu. Dan yang lebih parah, aku bahkan kepikiran untuk pulang ke Indonesia. Pulang. Sensei kepikiran sampai ke sana. Sampai ke sana. Karena udah nyerah gitu sama kondisi kayak gini kan. Tapi justru teman-teman, di saat aku udah kayak aku udah nyerah gitu. Maksudnya nyerah dalam artian bukan menyerah ya, tapi kayak aku serahin ke Allah deh gitu. Kondisi sekarang ini tiba-tiba ditarik lah aku. Tapi gak cuma itu, Terus gajiku dinaikin juga. Oh, itu kayak yang kemarin kan sempet kayak tiba-tiba kaget banget ngedenger sensei kayak dibilang udah ya bulan ini terakhir tuh mendadak. Iya, bulan ini Terus terakhir. sekarang dapat lagi kabar yang lebih baik dari itu. Dan aku mikirnya itu aku bakal nganggur dalam beberapa bulan. Iya. Ya kan, karena aku akan fokus nyari kerja gitu. Nggak mungkin langsung dapet gitu kan. Ternyata teman-teman, ketika kita udah pasrah, kita udah nyerahin semuanya, nyerahin diri gitu kan, kita yakin aja sama jalan di depan kita tuh, Ada aja jalan. ternyata aku nggak dikasih 1 hari pun buat jadi pengangguran. 1 hari pun nggak. Jadi nanti bulan Juni nanti aku gajian 2 kali. 2 kali? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Juni ini? Iya. Jadi gini loh kan, kamu masuk kan Ya. ke perusahaan, itu kan belum digaji kan? Belum. Itu gaji terakhir kan? Iya. Berarti gaji terakhir aku di akhir bulan ini. Akhir bulan ini gaji terakhir. Ini kan Oke. bulan Mei kan? Nah, Ya. terus di setiap tanggal 10 tuh aku gajian teman-teman. Jadi 10 Juni itu gajian pertama aku di perusahaan baru. Akhir Mei ini adalah gajian terakhir Di di perusahaan perusahaan lama. 2 kali dapat dengan kondisi aku dinaikin gajinya dari perusahaan lama, dari perusahaan baru. perusahaan baru. Ya kan? Oh iya Perusahaan iya. lama sama aja gitu. Gitu. Jadi ibaratnya aku udah mikir makan tabungan berapa banyak ini saat pengangguran, nyari kerja di mana, pulang nggak ke Indonesia gitu kan. Udah mikir sampai sana, dikasihnya Yang lebih 2 kali gaji, dinaikin gaji, nggak dikasih pengangguran sama sekali 1 hari pun. tetap Gitu. lanjut. Iya. Sensitivitas di situ. Gitu. Tanpa harus ada SIM. Tanpa harus ada SIM. Kemarin harus ada SIM lah kayak gitu, harus bisa bawa mobil dulu kayak gitu dalam 1 persyaratannya. bulan gitu kan ya. Iya, jadi ternyata ya mungkin mereka mikir juga kali ya, Mikir kalau panjang. misalnya daripada menekan aku untuk bisa bawa mobil, padahal jelas-jelas masih bisa ditoleransi lah gitu. Iya. Oke, sekarang nggak bisa bawa mobil, tapi kan pekerjaan yang ibaratnya yang harus bawa mobil itu bisa diserahkan ke yang lain. Ke yang lain yang masih ada. Aku khusus yang memang di kantor aja gitu, urusan kantor, urusan dokumen, terus aku juga bisa naik kereta kan sebenarnya kemana-mana, Iya. nggak harus yang Naik mobil. naik mobil gitu. Jadi masih bisa ditoleransi lah istilahnya. Jadi akhirnya mereka bilang kayak gitu, dan beberapa hari kemudian aku langsung ibaratnya ya dikunci gitu loh Sama mereka. sama mereka. Dengan cara apa teman-teman? Jadi aku langsung ditodong gitu, Zaru card kamu mana? Terus apalagi my number, semuanya Biar dokumen. sensei nggak kemana-mana lagi Iya, tuh. karena kalau udah kayak gitu aku nggak bisa apply ke tempat lain. Iya. Karena masalah ini imigrasi ya. Jadi tadinya aku harus ke imigrasi buat laporan. Aku tuh udah berhenti Dari sini mau terus ke yang lain. mau ke tempat lain gitu. Tapi lagi nyari gitu. Iya. Kan kita harus laporan ke imigrasi kan. Ternyata beliau ini udah nyiapin dokumen buat aku. Jadi terus bilang, kamu nggak usah ke imigrasi, biar saya saja yang ngurus. Gitu. Dalam hati aku, wah aku dikunci ini. Iya, biar nggak boleh kemana-mana. gitu. Jadi tadinya aku udah mikir aku harus tanggal 2, tanggal 3 Mei ini. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal Tanggal 11 ya kan. Harusnya tanggal-tanggal kemarin minggu lalu tuh aku ke imigrasi. Tapi ternyata beliau udah ngurusin.
beliau yang pergi, beliau yang nyiapin semua dokumen, dan beliau juga sampai bilang gini, perusahaan yang sekarang ini yang aku kerja di sini yang baru ini itu masuk kategori 2 teman-teman. Kategori 2 tuh apa sih? Kamu pasti nggak tahu kan. Jadi kalau anak magang itu mungkin nggak terlalu berhubungan lah. Enggak. Karena kalau misalnya kamu nanti naik ke TG itu baru. Oh. Jadi ada kategori 1, 2. Ini kategori yang aman istilahnya. 2 ini yang bagus gitu. 1 itu paling bagus. Oh, 1 2 bagus. ini tetap bagus, Aman. tapi tetap aja masih oke lah gitu. Hmm. Jadi ibaratnya kalau kamu masuk ke perusahaan kategori 2 ataupun 1, itu kamu nggak perlu banyak nyerahin dokumen. Oh. Jadi ibaratnya aku misal kamu mau jadi penerjemah gitu, penerjemah Indonesia. Aku baru punya N3 misalnya. Ya udah N3 aja nggak masalah. Oh, nggak banyak harus persyaratan N2. gitu ya? Padahal di imigrasi harusnya N2. Oh. Tapi karena perusahaannya bagus, enggak, dia oke kok, nggak masalah. Biar kami yang ngurus kekurangannya karyawan ini. Jadi bisa nge-backup gitu ya? Jadi bisa nge-backup gitu. Paham. Jadi ibaratnya segala dokumen yang diminta imigrasi itu nggak akan dibuat ribet karena perusahaan kategori 2 aman. Oh, ngerti. Perusahaan kategori 3 sama 4. Nah, 3 ini adalah kategori perusahaan aku yang lama itu. Yang lama. Oh, itu 3. 3. Yang ini berarti 2. Ini 2. Jadi kalau misalnya perusahaan lama itu masih ada dan ada orang yang mau masuk jadi karyawan di sana, otomatis misalnya aku baru N3 nih gitu, nggak bisa, kamu harus ambil N2 dulu. Karena nggak bisa nge-backup juga perusahaannya. Nge-backup. Jadi apa ya, ibaratnya di saat kita udah, perasaan kita ya udah kayak udahlah gitu, pokoknya aku udah berusaha sebisa mungkin, tinggal nunggu hasil, ternyata dikasih Kalau dibilang tuh kayak yang berkali lipat. Kayak ini berkali-kali lipat gitu. Ini loh yang tadinya kita udah di posisi ngedown, udah nggak mau ngapa-ngapain, udah nggak mau mikir apa-apa, di hari berikutnya langsung berubah 100%. Berubah moodnya jadi yang lebih baik. Ya bahkan anehnya malam sebelum itu tuh aku sama suami aku tuh ngebahas tentang gimana kalau kita pulang gitu loh. Sampai kayak gitu terus loh. Suami sensei gimana reaksinya? Oh ya bersyukur banget, langsung sujud syukur. Bener-bener kayak yang ya gitu, nggak bisa dijelasin lah, seneng gitu kan, bahagia banget. Jadi malam sebelumnya masih kayak gitu, udah harus siap mental ya kalau kita akan pulang. Semisal nggak dapat kerja di sini lagi gitu kan. Pas aku berangkat kerja besoknya itu tiba-tiba diajak makan sama mereka semua. Ya. Itu aku nggak ngerasain apa, itu belum ada omongan apa ya. Belum, jadi kayak yang nggak tahu lah kalau udah ada ayo omongan makan kayak gitu. Oh ya udah ikut gitu. Pulang dari makan itu kan rencananya mau interview gitu. Barulah di situ diomongin kan. Jadi pas sebelum diomongin itu aku makan kan teman-teman sama yang lain, nggak ada rasanya. Hambar banget. Jadi kayak karena pikiran masih di belakang. iya, bener-bener kayak ini hari setelah semalam itu ngomongin tentang pulang gitu. Jadi pas makan dikasih ini ayamnya tambah lagi, enggak, nasi kamu biasanya makannya double loh, 2 kali lipat. Banyak kan aku makannya. Nggak usah, kamu kenapa gitu. Aku Terus kalau saya jadi saya kayak kamu nanya kayak gitu, udah tahu lagi mikirin hal berat nanya kayak gitu. iya gitulah namanya, gitulah pokoknya. Jadi intinya setelah makan itu, padahal ya kalau dipikir-pikir ya secara logika itu aku lagi lapar-laparnya, belum makan pagi juga kan, emang selalu skip makan pagi, dan itu emang lagi ibaratnya enak lah gitu, aku makanannya suka tuh. karena Tapi ayam kan, karage gitu, aku suka karage. Nggak ada rasanya sampai aku, kok bisa ya sampai nggak ada rasanya. Karena lagi berat sensei. Tapi setelah itu beliau ngomong ke aku udah bawa tas gitu mau pulang gitu kan, udah langsung kayak bengong, diam aku. Pasti kayak yang ini beneran ya, ini beneran gitu. Iya, kayak nggak percaya ini beneran gitu kan. Jadi aku bengong seharian teman-teman, bengong doang, diam begini. masih mengolah yang tadi yang terjadi itu apa. Iya, bahkan yang bikin aku tersentuh banget itu pada saat beliau ngomong sama aku, beliau tuh agak kayak mau nangis, matanya tuh ngembang.
Kebayang kan? Kebayang. Jangan pergi gitu kan, kamu jangan pergi ya gitu, saya mohon, saya minta maaf. Kemarin saya mungkin emosi atau ngambil keputusannya nggak dipikir-pikir dulu gitu, jangan pergi ya gitu. So aku langsung yang kayak, aku cuma nunduk doang kayak nggak percaya gitu kan. Hah, gimana ya gitu. Pas aku dihubungin sama pihak interviewnya, kenapa ya kamu nggak jadi? Tuh aku sampai gemeteran gitu, aduh gimana ya gitu. Ya akhirnya aku bohong deh. Jadi bohong sih. Iya, jadi maaf aku ada urusan mendadak bla bla gitu. Ditelepon lagi gitu kan, Sama gimana yang itu, gitu. yang mau interview itu. Yang mau interview, kapan kita bisa ketemu interview ini gitu kan. Aduh, itu kayak udah yang aku bahkan gak bisa ngejawab saking bingung gitu. Sebenarnya tujuan aku bikin video ini adalah untuk ngasih lihat ke kalian ya, buat anak-anak magang yang mau berangkat ke Jepang, seperti ini gambarannya kalau udah sayang sama senseinya. Iya emang iya Ya kan? Kayak gini lengketnya. Dan aku juga kalau kalian dapet sensei atau kayak penerjemah yang baik ya, yang peduli sama kalian ya, jadinya kayak gini gitu, selengket ini. udah menyatu, Udah nyatu banget. bahas apapun kayak gak ada canggung sih gitu. Nggak ada canggung, nggak kayak gimana Iya, gitu. nggak kayak gimana ya, kayak mau curhat, mau apa, itu masuk semua gitu. Ada masalah apa itu bisa enak diomongin gitu. Jadi harapan kami, kalian yang mau berangkat ke Jepang itu bisa dapat lingkungan yang baik ya, Iya. perusahaan yang baik, kumiain yang baik. Dan kalau bisa kalian juga harus sudah mulai dipikirin skill bahasa Jepangnya harus dinaikin. Iya, Karena mulai dari tahun ini makin ketat, ketat. syaratnya makin susah. Ya, kamu Bener. beruntung udah di sini. Iya, untungnya di sini udah Jadi berarti yang udah di sini harus Tingkatin lagi. ditingkatin lagi kemampuannya, supaya nanti kalian begitu lulus mau TG lanjut itu bisa gampang langsung. jadinya. Gampang. Iya. Bahkan untuk aku sendiri juga ngerasa kayak, oh aku berarti harus makin, ibaratnya ya harus makin kuat lah gitu, visaku harus kuat untuk menjamin keluarga aku di sini, karena aku nggak sendirian kan. Jadi kalau aku ada masalah otomatis keluarga aku ini juga kena gitu. Jadi aku harus dapat perusahaan yang lebih baik, dan alhamdulillah yang perusahaan yang sekarang jauh lebih baik Dari yang sebelumnya. dari yang sebelumnya. Dan gajinya itu juga menentukan. Kalau semakin tinggi gajinya, otomatis pajaknya semakin Gede. gede. Jadi kalau misalnya gajinya rendah terus udah gitu, Pajaknya gede. bukan, maksudnya gajinya rendah tapi ada anak, ada istri, misalnya gitu ya, ada pasangan, itu jadi kayak kayak gimana, mereka tuh kayak ayo dong cari pekerjaan yang gajinya lebih tinggi supaya kalian bisa mengcover keluarga kalian, lebih Bisa ngejamin. lebih baik gitu. Dan itu bener-bener masuk akal sih. Jadi ibaratnya kalau kita udah berkeluarga di Jepang, kalau gaji kita oke lah gitu buat bertiga nih, gitu kan, kita juga kan tenang ya Ya, gitu. Dan jangan sampai kita ngebuat masalah. kriminal apalagi, ya kan, karena setelah satu kali aja kita buat masalah di sini, kayak misalnya mencuri gitu kan ya, mungkin lagi hilaf atau gimana, udah deh out. Out langsung pulang. Langsung pulang. Jangan Nggak kan ada itu maaf. kayak yang kaburan juga kan banyak pasti. Iya, itu dia. Kaburan kayak gitu. Gitu aja sih teman-teman. Jadi semoga kalian yang masih di Indonesia jadi makin semangat dan kebayang, oh semoga aku dapat juga sensei yang kayak gini nih, kayak ibu Jepang gitu. Ya, itu aja sih dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Intinya tetap semangat belajarnya. Ya betul. Dan nantikan video-video yang lain, oke? Hai, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Mata nih.